Game pertama kita move on ke game yang kedua. Dan ini dia draft pick by Samsung Galaxy. Iya, kali ini Aura Fire yang akan menjadi second pick dan alter egonya yang akan melakukan first pick. Tadi akan membuang siapakah karena bisa dibilang kayak tadi Keira pun dengan Esmeralda-nya nggak kelihatan di team fight juga sebenarnya. Ada beberapa saat, tapi kayak Falling Starman ketika dia masuk kayak follow up-nya nggak ada gitu, sayang banget. Benar, sehingga sampai tadi ke last fight-nya juga ya Esmeralda belum bisa melakukan banyak hal, tapi untuk sekarang alter ego langsung nge-ban ke arah Hilda. Wah, ini langsung ngebuang hero-nya Phoenix ya. Yap, nggak boleh lagi nih. Betul, nggak boleh ada satu hero yang bisa invasi juga ke arah jungle-nya. Esmeralda pun juga mulai dibuang oleh tim Aura Fire. Uranus menjadi hero pilihan yang akan dibuang juga oleh tim alter ego. Mengingat kayak kalau Uranus dibawa ke arah late game, wah itu kayaknya kalau digebuk bukannya berkurang, darahnya malah nambah ya. Saking regenerasinya tuh kuat banget dengan star yang dia punya. Orang yang gebuk yang pegel. Itu kalau meskipun skill yang ada cooldown kayaknya nggak berkurang-kurang, tetap aja. Hati yang capek sih ngomong kalau mukulin Uranus ya sudah capek banget nih hati. Aduh, Natalia juga dibuang oleh tim Aura Fire. Mereka masih nggak mau ada hero scouting yang ngeselin banget dengan silence-nya, dengan smoke bomb-nya. Immune juga dimiliki sama Natalia. Ini bakal sedikit sulit juga buat Aura Fire, apalagi yang kita tahu memang Ahmad. Wah, dengan Natalianya ya. Gila. Duh. Kan kaleng-kaleng boy. Masalah untuk alter ego sendiri juga kadang Natalianya sering digunakan oleh Leo Murphy nih. Leo tas-tas Murphy, karena Leo tas-tas Murphy juga memiliki sebuah skill untuk melakukan roaming yang sangat baik gitu loh. Dia tahu harus kemana, dia tahu kapan harus masuk dan juga keluar. Betul. Ngeselin banget soalnya paling depan deh pokoknya Leo tas Murphy nih. Kayak bisa dibilang ya dia nggak bakal ada takutnya karena dia tahu, dia percaya sama tim satu misalnya teammate-nya gitu. Pasti akan selalu ada follow up. Meskipun kayak kalau dia ke pick off pun kayak ada aja yang objektif yang bisa didapetin sama tim alter ego. Nah, ini adalah suasana dari Aura Fire. Apakah mereka bisa mendapatkan game yang kedua? Biasa aja, Aura untuk game kedua mereka kuat banget. Mereka bisa membalikkan keadaan dan bisa aja mereka juga membalikkan benar-benar keadaan sampai dengan game ketiga. Tapi untuk kali ini kita lihat aja bagaimana mereka bisakah mempertahankan nih di game kedua, atau harus merelakan alter ego bisa merenggut 2 poin lewat mereka. Iya, makin bisa ngedapetin poin penuh, berarti alter ego makin banyak lagi poinnya di posisi pertama. Dari semua tim yang lagi ngejar juga, itu bakal agak sedikit sulit ya. Dan Selina kali ini dibuang oleh tim alter ego Aura Fire. Siapa kan yang mau buang Roger lagi kah atau Chow? Oh, tapi Barat. Berarti ini Chow-nya terbuka lebar, Khalid juga terbuka lebar, dan Parsha juga masih ada ya. Mau Khalid dulu sih mereka kayaknya. Baru mungkin nanti di pick yang kedua dan ketiganya Ahmad akan mengambil Chow ataupun hero-hero lainnya. Tapi Chow juga bisa diamankan sih sama Aura Fire di sini. Bisa dimainkan oleh Phoenix juga atau mungkin Keira ya. Tapi kali ini masih ada Yuzong juga yang kita tahu Keira nih bagus banget Yuzong ya. Ada Chow, mungkin Kufra juga terbuka. Kufra bisa diambil ataukah memang Chow-nya yang bertugas menjadi tank? Atau justru mereka mau ngambil Parsha-nya biar Udil nggak bisa mainkan Parsha. Dan masih banyak hero yang bisa dimainkan sebenarnya, masih terbuka cukup lebar kali ini. Chow sudah menjadi shadow pick. Kalau aku jadi mereka, oke Leomord, Tamus, Hyper Carry, Jungler. Seperti kemarin kah? Iya, seperti kemarin. Sepertinya ya 2-1 Tamus. Mereka lebih mengamankan Tamus terlebih dahulu. Dan ini bisa aja sih kebaca sama alter ego. Kalau Tamusnya pasti bakal jadi jungler. Kemungkinan besar. Karena dari Keira pun bisa memainkan Tamus offlaner. Ataupun nanti ada hero lainnya, mungkin Moskov keluar lagi nih karena Haik juga sering banget menggunakan Moskov dan positioningnya juga bagus. Tapi sekarang Udil balik lagi dengan Parsha-nya, masih ada spell sprint yang ada di dalam tubuh Udil dan juga Roger yang diambil oleh Pai. Oke, kali ini Parsha harus diamankan sebelum di-ban yang keempat oleh tim alter ego. Udil memang lebih comfort sih main Parsha-nya dari sisi range-nya. Apalagi dia tahu alter ego ini kuat banget untuk sisi depannya ya, front line-nya. Selalu dengan Ahmad, dengan Leo Murphy. Dan Pai pun tadi kalau kita lihat di game pertama, dia bermainnya objektif aja. Baratnya di stay terus di area atas. Dia awalnya 3 menit sampai dengan 4 menit pertama selalu ada di atas, tapi lama-kelamaan dia selalu berada di tengah, roaming sampai ke bawah juga, memakan atau mengambil stack dari setiap
monster ataupun minion yang ada, membuat dia tetap selalu menjadi besar. Tapi itu sekarang udah ada Hellcard. Counter Oke. untuk Partial sendiri sebenarnya ya. Dan bahkan bisa bilang dari Rogernya juga kali ini. Dari Aura Fire, mereka bagus sih dengan draft pick-nya saat ini. Dan apakah ini bakal menjadi Hellcard jungle pasti. Berarti Keiranya bakal mainin Tamus Yep. di sisi offlane. Ini kalau emang terlepas nantinya Udil ya, kalau memang Udil bisa mendapatkan posisi yang bagus, semakin lama pertempuran jarak dekat mungkin akan semakin diungguli oleh Alter Ego, ya di mana Udil bisa aja niban dari bagian belakang yang posisinya sangat jauh di backline. Dia bisa memberikan damage juga, karena untuk pertarungan jarak dekat pertempuran melee gitu ya, antara entah nanti kita lihat Khalid ataupun Tamus, Khalid ataupun hero lainnya dibantu oleh Parsha yang dari bagian belakang, itu akan sangat work sekali. Iya, ini Aura Fire kalau misalnya mereka coba untuk mainin komposisi RRQ kemarin, Hellcard dan juga Link, Yap. mungkin agak sedikit sulit buat Alter Ego sih di Iya. kedua kali ini. Karena aku bisa bilang kayak Rogernya terkena silent bisa di follow up sama Linknya. Tapi nggak tahu apakah Linknya bakal diamankan sama Aura Fire atau justru dibuang sama tim Alter Ego. Yap. Ini dia Ruby ternyata langsung dibuang begitu aja. Satu hero terakhir, apakah Link seperti dugaan kita menggunakan 2 assassin akan dihilangkan oleh Alter Ego? Apakah tebakan dari Atau Isun Sin? Cimomo akan berhasil? Iya, kalau Aura Fire mau main marksman ya, Isun Sinnya bisa dibuang sih sama Alter Ego. Ini lebih ke arah hero core nggak sih? Atau mungkin mereka lebih ngamanin ke arah Bisa sih, Linknya bisa. cowoknya pasti cowok tank sih kayaknya. Ini cowok bisa jadi nggak tank juga loh Cimomo. Bisa di atas ya. Iya, Kufranya juga Kura masih terbuka Kufra sampai masih, sekarang iya. loh. Phoenix bisa aja mengambil Kufra, dan juga rekan-rekannya yang bertugas untuk mengisi sideline dan juga untuk di area jungle. Dan ternyata Chang'e belum ada support system masalahnya dari Aura Fire. Iya, maintenance-nya belum kelihatan juga sebenarnya dari Aura Fire. Ada Cyclops. Cyclops, mid udah pernah main gak Cimomo? aku yang main. Iya. Enggak. Kalau partian Cimomo? Ada. Ada. Enggak pernah. Nggak pernah ya? Aku kadang udah berapa kali ya, makanya ini udah 5 kali sama partian aku juga kadang kalau lagi main. Bagus banget loh. Works banget ya. Ih, Cyclops untuk di mid. kuncinya, Ih. range-nya juga ya Bener. sebenarnya. Meskipun bisa dibilang ya range-nya nggak Planet attack-nya itu loh Cimomo. nggak sepanjang Chang'e, cuma wah sakit juga sih sebenarnya itu planet attack-nya. Tapi export ternyata diganti sama Aura Fire. Sebenarnya Cyclops tadi oke sih. Oh, Cecilion. Hero yang punya AoE yang cukup lebih lebar sebenarnya, dan kalau dibawa ke arah late game yang kita tahu stacknya ini, wah, damage-nya Semakin sih. ngeri ya. Semakin lama semakin sakit lagi. 2 hero terakhir dari Alter Ego, akankah ada satu marksman di dalamnya sehingga dia bisa fokus terhadap 2 hero tersebut untuk damage dealer? Sally Boy, Tigreal Tigreal dong. Tigreal Ayo udah dong. bisa digunakan loh sekarang. Ayo Kita udah dong. kangen lihat Impulsion. Kita ingin lihat Tigrealnya nyedot, tapi ternyata Xbox lah yang diamankan. Iya, sebenarnya ini kalau bisa dibilang kayak Tigreal itu juga bagus sih. Ketika Hellcard-nya masuk dengan Detect Fall, silence-nya udah dikeluarkan gitu ya. Untuk Poison Stinger-nya, ini bisa aja ya. Implosion. Yep. Tapi ternyata lebih milih ke arah Kufra dan juga Export. Apapun. Kufra nih tebel lagi barisan depan dari Alter Ego. Ini Khalid. Terus ada Xbox. Buset dah, Xbox di Last Insanity. Oke, kalaupun dia udah punya Immortal, kalau dia ke take down, Immortalnya aktif, terus dia hidup lagi, dia bisa Last Insanity lagi. Masih ada Iya. kesempatan. Sementara untuk Aura Fire, Link ataukah? satu tank lagi sih kayaknya. Aduh, tank ya. Berarti Harus mungkin ya. karena cowoknya mau bisa fokus- tank sih. Iya, cowoknya bisa tank. Cuman balik lagi mungkin Baxia? Baxia tuh, iya Baxia bisa. Maxia masih bisa kebuka. sih. Ini kayak buat counter ke arah kali juga sih, Bang. Tigreal dong, kalau enggak. Tigreal dong. Atau Akai untuk kunci ke arah Parsha, tapi Jauh jauh head. Oke. Berarti cowoknya tank kah? Cow udah fix sih. Cow akan mengemban tugas sebagai tanker lalu ataupun Jawhead ya Jauh bisa head jadi. juga bisa jadi tank. Jawhead juga bisa jadi ya berarti. Tapi kali ini kita lihat tuh yang menggunakan Phoenix menggunakan Jawhead. Oke, Phoenix Jawhead lah yang akan mengemban tugas menjadi tanknya ya. Berarti cowoknya akan dimainkan oleh Keira. Ya. Karena kemarin juga Keira di saat dia menggunakan Chow itu permainannya bagus. Dia berhasil untuk menggocek, dia berhasil mendapatkan kemenangan kemarin di game pertama hingga pada akhirnya harus dibalikin oleh game Cairo Wolf. Tapi ini dia
Aura Fire versus Alter Ego di match pertama di game kedua. Minggu ke-8 hari yang kedua ini akan menjadi sebuah saksi bagaimana ada beberapa tim yang udah akan melaksanakan pertandingan terakhirnya ya. Pertandingan terakhirnya lewat 8 minggu regular season berjalan. Ada yang udah habis untuk pertandingannya, ada yang masih tinggal 1, ada yang mungkin masih tinggal 2. Tapi untuk hari ini 3 match akan kita saksikan bersama-sama. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa ditancapin dulu like-nya biar semakin banyak lagi, biar orang-orang semakin rame yang tahu. Jangan lupa di-share dan sekarang Land of Town sudah menanti. Iya, langsung kita mulai saja game yang kedua antara Alter Ego dan juga Aura Fire. Di mana kita bisa bilang ini bakal menjadi game penentu untuk kedua tim. Apakah bakal menuju ke game yang ketiga atau justru Alter Ego bisa menutup 2-0 atas Aura Fire? Atas Aura Fire, dan ini dia Ahmad di bagian atas langsung dikejar oleh Kyle yang menggunakan Tamus. Masih santuy dulu dengan skuter pasirnya masuk ke dalam rerumputan baik-baik yang di belakang mata pada kelilipan itu ya. Pasir semua itu, Bu. Dan kali ini dari High pun sudah langsung ditemanin sama Phoenix di area bawah. Kira berhadapan dengan Pai kali ini yang memakan Xbox langsung mengarah ke arah Gold Buff, sedangkan Kyle masih bertemu dengan Ahmad. Buat teman-teman yang pengen nonton sama streamer favorit langsung ke Nimo TV aja. Iya. Ada Aura. Lalu tadi kalau nggak salah ada Rafli ya Puni. tadi. Ada kakak Ipos Lord Puni kalau nggak salah. Baik yang ganteng-ganteng, baik yang cakep-cakep ya. Berbeding-beding banget kayak air pegunungan tuh ya. Hai. Oke, tapi kali ini belum ada inisiasi yang terlalu sigap dari kedua tim ya. Mereka masih cukup santai tapi di area bawah kiranya low banget, masih ada Shinpo, masih ada Shield. Kali ini Pai masih membakar dengan adanya Fire Missile. Udil masih bisa melakukan stun juga dengan Curse of Crow-nya, tapi dari Phoenix yang akan terlalu memaksakan. Iya, Phoenix ya tadi tepat lewat di depan pertempuran, santai banget. Assalamualaikum tadi kata, tapi ternyata ada game pause kembali. Masih ada sedikit masalah koneksi ya kayaknya ya. Ini memang harus bersabar karena sesuai yang tadi rules terbaru kita ya. Kayak masing-masing tim kan punya kesempatan melakukan pause 15 menit. Jadi pause-nya bisa bilang lebih panjang ntar daripada game-nya. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Karena satu tim itu mendapatkan 15 menit total akumulasi untuk tiap game ya. Kalau memang dua tim itu menggunakan seluruh seluruh kompensasinya, berarti ya jadi setengah jam gitu loh. Dan ini ada masalah dari tim Aura Fire. Aura Fire harus bersabar karena mereka lagi kelarin masalahnya. Mungkin koneksi issue kali ya. Nah, ini sekarang kita waktunya untuk ya sedikit membaca-bacakan lah ya pesan-pesan dari kalian. Nih ada udah nih. Makan kuaci sambil melongo. Semangat Alter Ego, go go go. Wih, di pantunnya kayak begitu. Dari Dwi Ari Prasetyo nih ya, asik. Iya, ini banyak juga sebenarnya. Aku kayak amazed banget loh sama komunitas Mobile Legends tuh kayak luas banget. Dan ini ada dari Lamongan, Surabaya. Bahkan ke seluruh golongan loh. Bahkan kemarin tuh cuma untuk di hari pertama ada bapak polisi yang lagi piket tapi sambil nonton. Iya, memang nggak memandang umur ya. Iya. Ini juga dari Kediri ya. Dari Kediri ada. Pak Pulung go mungkin ya. Ranger emas hura-hura hari ini Alter Ego juara. Oh gitu, Pak Pulunggo, Ranger emas hura-hura. Oke, baik, siap. Jalan-jalan ke Kota Bukit Tinggi, jangan lupa singgah di Lubuk Basung. Selamat caster buat hari ini. Semangat buat Momocan dan Pak Pulung. Ih, di Tanjung Basung, terima kasih Ini ya. lucu, Apa pantun buat tuh? kamu Pak Pulung. Pak Pulung hobinya ngupil, Momocan tolong salam buat Udil. Cewek lagi yang salamin, nama Shelly. Oke, ini ada lagi nih dari Ferry Ardiansyah. Oh, sama nih namanya. Kalau saya kan Ferry Ferdiansyah. Oh iya. Ini yang nge-DM Ferry Ardiansyah. Bukannya kamu Beda-beda namanya Pulung tipis ya. Pak Pulung, salam dari Pekanbaru. Hashtag dari adeknya Leslie Halita. Wah, adeknya temen gua ya udah dah. Langsung aja nih kita menuju ke game. Wehe, salam untuk Pekanbaru, sanak saudara Den. Iya, kali ini langsung masuk ke game, kita balik lagi Pak Pulung. Dan kali ini Seliboy dan Pai udah level 4 juga. Dari tim Aura Fire, high-nya yang baru level 4.
Jadi sebenarnya dari sisi sideline-nya cukup cepat juga ya untuk level up-nya. Iya, untuk sideline kan ada apalagi dengan 7 wave pertama ada yang bisa mendapatkan Iya. gol tambahan ataupun Tambahan. XP tambahan gitu lah. Apalagi kalau mereka emang nggak diganggu. Mereka hanya 1v1 aja, belum lagi ada shield dari tower yang bisa mereka cicil-cicil. Tapi untuk sekarang, Keiranya dibakar perlahan, Dark Nightfall juga udah diaktifkan. Siapa yang akan menjadi korban? Leo Murphy masih bisa kabur dengan ada bocing ball dan juga flicker. Tapi apalah daya, ada 1, 2, 3 orang yang mendadak langsung memberikan sebuah serangan ya. Iya, dan level udah mulai pop off, tapi kan ini Sally Boy bersama dengan Udil di area mid-nya. Oh, masih coba dibuka feeder ice track-nya dan hanya mengusir pergerakan dari teman-teman Aura Fire aja di area atas. Ahmadnya langsung Raging Sandstorm hanya untuk menyelamatkan dirinya saja. Benar sekali, tapi belum ada quicksand yang kita lihat ya. Ini dia reply by Axe, Leo Murphy sendirian terkurung di tengah 3 player ejector kayaknya tadi tuh ya. Enggak sih, enggak sempat ejector Enggak kayaknya. sempat ejector ya? Karena seburu flicker juga dari seorang Leo Murphy ya. Tapi di area atas Ahmadnya kena silent meskipun sudah ada quicksand tapi belum bisa menyelamatkan. Karena damage dari Hellcat ini udah perih banget ya. Setelah level 4 apalagi udah bisa inisiasi teamfight, tapi di area bawah Leo Murphy-nya langsung tadi Tyrant Rage ke arah Keira. Keira masih bisa survive, masih ada Shunpo, masih ada Jet Kundo. Tapi ternyata itu hanya dijaga sama Leo Murphy. Karena dari tim Alter Ego mereka langsung mengamankan objektif Turtle by Mandiri kita. Iya, mereka berhasil untuk mendapatkan turtle, tapi di bagian atas tadi emang berhasil ya Kufranya untuk Tyrant Rage ke arah Ternyata Wow. Double for dan bahkan ejector ke arah seorang Udil kali ini. Tidak bisa selamat high-nya dan bahkan harus ditukarkan oleh Udil. Dan bahkan lihat Leo Murphy-nya masih menerima damage yang cukup banyak dari seorang Fansram. Dan bahkan lihat Keira-nya mulai datang dengan ada Jet Kundo. Pai kali masih mencoba memberikan damage output ke arah Phoenix dan juga Keira, Pak Pulung. Benar sekali, fire missile pun dikeluarkan begitu aja, membakar dan juga memukul mundur. Tapi Chow-nya berhasil melakukan pergerakan ke bagian bawah. Keiranya masih santuy di dalam rebutan, siap-siap untuk mengeluarkan Way of Dragon nih kayaknya ya. Iya. Tapi ketinggalan loh sekarang levelnya. Karena memang sebenarnya bisa dibilang kayak Pai-nya juga cukup, apa ya, bisa dibilang kayak cukup standby aja di arah bawah sebenarnya. Keiranya kan tadi sempat rotasi juga untuk nge-follow up teman-teman dari Aura Fire. Kali ini lihat Alter Ego udah mulai rotasi. 4 member dari area atas menuju ke area mid kali ini. Funstrong-nya langsung mundur bersama dengan Phoenix. Tapi Pai-nya langsung mundur dengan area Flicker setelah melihat ada pergerakan dari Hai dan juga Keira. Iya benar sekali, dan Keiranya masih stay di bagian bawah. Udil juga udah ngambil posisi, udah set up posisi. Apakah pergerakannya akan ketahuan? Masih dibakar-bakar aja dengan fire missile. Funstrong pun akan hadir. Akankah ini menjadi korban dari Leo Murphy? Tapi ternyata dia balik badan. Firasatnya udah nggak enak nih. Bau-baunya udah nggak enak nih kalau gue lewat sini nih. Dibegal nih gua kayak ini. Dibegal ya. Karena memang sebenarnya dengan adanya health card dari tim Aura Fire ini memang agak sedikit kesulitan buat Alter Ego mereka merotasi. Agak sedikit sulit, dan bahkan Alter Ego pun melakukan hal yang sama dengan Leo Murphy dan juga Udil. Iya, tadi udah ada suara, yuk kita berikan efek dari Tyrant Revenge tapi belum mengenai. Tapi ternyata untuk sekarang udah ada satu Dark Nightfall langsung dikeluarkan begitu aja quicksand di depan umum. Eta malah berhasil teman-teman yang ngasih damage tambahan. Tapi lihat Phoenix-nya langsung dihentikan pergerakannya meskipun ada Double Force ke Leo Murphy, tapi lihat Sally Boy-nya memfollow up dengan cukup baik. Dengan yang Wolf Transformation yang dibuka oleh seorang Sally Boy. Funstrong di area mid kali ini high-nya juga udah mulai rotasi, berfokus ke arah objektif. Tapi lihat mulai bouncing ball lagi ke arah seorang Funstrong meskipun bukan high yang dituju. Tapi setidaknya menculik satu persatu adalah tujuan dari tim Alter Ego sekarang. Benar sekali, mulai kocar kacir nih ya Cimomo ya. Satu tadi di atas keculik, satu di bagian tengah juga tadi udah akan sedikit lagi berhasil. Ataupun ya memang udah berhasil diamankan di bagian Raga armor udah pecah, tapi mereka berhasil untuk mendapatkan satu outer turret yang ada di mid lane. Iya, meskipun Pai-nya nggak punya Viraga armor, tapi dia masih punya immortal juga. Keira fokus lagi di area bawah, tapi di area midnya kali ini Dark Nightfall udah mulai dibuka, dan Phoenix-nya itu bisa bilang kayak combo yang cukup baik juga sih. Iya. Phoenix-nya ejector, langsung Dark Nightfall juga dari seorang Hellcat, langsung deadly positioning dan langsung tumbang Leo Murphy-nya. Ini kalau udah ada Jawhead terus ada Barat kayaknya bisa main volley deh. Yang satu kan dilepehin tuh ya. Terus yang satu lagi pakai ejector, dan sekarang Way of Dragon langsung mengarah ke Ahmad. Ahmad patah tulang, bibir pecah-pecah, tulang udah mulai bengkok di tengah juga ada. Pertempurannya cepat banget nih Cimomo. Iya, serangan dari Hai sendiri benar-benar dari tim Aura. Mereka berfokus terhadap objektif juga. Hai langsung ngedapetin lagi objektif di area atas.
Meskipun bawahnya memang tinggal disembur aja ya. Disembur. Hilang tuh. Ini didorong kayaknya bisa digeser Cimomo. Dorong. Bisa nggak sih digeser Cimomo agak majuan dikit gitu ya? Bisa. Bapak produser katanya bisa loh. Oh gitu ya? Bisa banget dia Oh, semua. produser kita mah semua juga bisa. Bisa banget dia mau bisa-bisain kamu kalau Lihat Seliboy berfokus terhadap objektifnya. Dan bahkan lihat Keiranya dipukul mundur kali ini. Kamu terus memaksakan dapetin objektif lagi Iya, Alter Ego kali ini. Mulai dibuka dengan adanya Pidot Isaac. Phoenix-nya hilang begitu saja. Kali dari Alter Ego mereka udah mulai nge-ganking kali ini Pak Pulung. Benar Udah mulai sekali. grouping, terkena stun juga dari Wow. seorang Hai Ahmad. Bagus banget raging sandstorm-nya tadi. itu apa-apaan Ahmad ranking Sandstorm terus di setornado hilang. I can show you. You the wall. Wek, langsung hilang tuh satu Oh, tadi. tapi lihat KL-nya kali ini bakal coba dipukul mundur dengan adanya fire missile dari seorang Pai di area atas. Ahmad belum pulang ternyata dan sedang di area bawah ada lagi yang tumbang ya, Keiranya. Iya, Keira yang menggunakan Chow di bagian bawah harus menghilang dengan begitu cepatnya. Tadi kalau kita lihat dari minimap ada 3 hero ya Cimomo ya yang bergerak ke bagian bawah menyebabkan satu orang dari Aura Fire langsung tumbang dan wave minion pun berhasil menabrak ke arah inner turret yang ada di area Aura. Langsung digaru-garu aja nih Laker Murphy. Force-nya dia langsung diaktifkan kah? Enggak, ternyata sakit masih banget. satu ya aja. Iya, dan malah lihat KL tumbang lagi untuk yang ketiga kalinya maksudnya. Dan kalau kita lihat tadi juga dari Alter Ego, mereka ngamanin objektif turtle by mandirinya tanpa ada kontes karena memang Keiranya udah ke pick off di area bawah, di atasnya cukup free juga. Jadi dari Alter Ego memang dapetin free space untuk ngedapetin objektif turtle. Ini udah keunggulan udah semakin banyak lagi dimiliki oleh Alter Ego dari Objective Gamingnya. Kita lihat turret yang dimiliki oleh Aura satu demi satu udah mulai runtuh Way of aja Dragon. langsung the Way of Dragon patah tulang punggung dari Ahmad tapi untungnya masih bisa disambung lagi ya. Can show you udah berarti nggak kena ternyata ya, nggak apa-apa. Jadi ini. Dan kalau kita lihat dari Alter Ego, ini sebenarnya apa ya? Bisa dibilang kayak memang strategi Alter Ego tuh selalu kayak gitu. Ketika mereka dapetin objektif, mereka langsung grouping lagi. Karena dengan hilangnya objektif turret, mereka rotasinya bakal lebih enak. Yap. Visionnya bakal lebih kebuka. Dan Ahmad juga udah ngamanin breastplate-nya. Jadi memang sebenarnya objektif yang diperlukan sama Alter Ego itu udah didapetin. Jadi mereka lebih enak juga untuk bisa dibilang nge-gankingnya. Dan lihat Keiranya maju kali ini dengan Jet Kundo. Dibalaskan dengan Sally Boy. Keira. Sakit banget damage-nya. Tapi lebih Dragon ke arah seorang Sally Boy tidak mengubah apapun. Benar sekali, Keira tadi cukup memaksakan keadaan dengan Way of Dragon yang dia keluarkan juga di bagian tengah pertempuran masih terjadi Last Insanity belum kita lihat Lihat dan Phoenix nih. ternyata sudah di pop up terbakar Inferno-nya untuk masih bisa menyelamatkan Tamus dari ledakan bom atom yang ada di tubuh dari Expo. Padahal tadi Phoenix-nya udah ejector. Mau coba lempar Udil, tapi nggak jadi. Mungkin karena tadi ngeliat Sally Boy juga ya. Ya agak Iya. dekat. Nah lo. Lihat nih. Phoenixnya masih ragu-ragu Ih, dia dia ragu lewat doang. banget. Eta ragu banget. Kena stun loh tadi tuh. Untungnya nggak ke pick off. Ahmadnya masih bisa quick stun. Dia kayak ragu-ragu gitu. Mungkin Yap. karena teman-temannya juga masih coba untuk Masih jauh juga ya defense di Cimomo ya. bawah, betul. Tapi sayang aja. Masa juga kalau tadi dilempar, yang nanggepin siapa lagi Cimomo, dia sendirian tadi. Iya sih, makanya sulit juga. Dia agak sedikit ragu. Tapi kali ini Lordnya udah mulai Yap. colek. Phoenix udah mulai datang. Tapi Kyle-nya terkena stun Kyle. dan harus terpick off keempat kalinya. Iya. Kyle agak sedikit sulit sebenarnya dengan info ini. Bukan nggak ada follow up. Sekali. Bahkan Ahmadnya harus ditukarkan. Leo Murphy berada di paling depan. Cloud. Kali mencoba untuk menjaga. Dan ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh tim Alter Ego. Benar Karena sekali. mau nggak mau harus di zoning sama Leo Murphy. Kalau nggak nanti bisa dikontes. Di bener-bener sih tadi udah berapa source skill yang dikeluarkan Sanguin Claw, Bad Fish, Bad Impact begitu banyak juga hanya menyebabkan Ahmad dikeroyok oleh 3 orang ya sebelumnya Cimomo ya. Ada Dark Iya. Nightfall yang dikeluarkan, ada Daily Point Stinger juga Iya betul. untuk menumbangkan Ahmad seorang diri ini. Iya kali ini Lordnya udah mulai jalan di area mid, sudah mulai masuk. Apakah Yap. bisa di end dengan secepat mungkin oleh tim Alter Oke. Ego atau masih bisa di defend tapi terkena stun. Kiranya harus hilang. Phoenix berada di paling depan tapi lihat Pai udah mulai masuk. Ini Jangan. Painya, ini bener-bener ya Cimomo ya. Last Insanity yang dikeluarkan oleh Pai mengganggu dan memukul mundur Iya. pemain-pemain dari Aura Fire loh. Apalagi bisa dibilang kayak salah satu initiator mereka juga udah down tadi. Leo Murphy masuk dengan Tyrant Range, bahkan lihat inhibitornya pecah di area mid dan bahkan Pai-nya harus mundur. Kayak lagi dan lagi. Kayaknya itu bakal jadi sandbag banget sih buat tim Aura Fire. Bener Kali ini banget nih. Phoenix lihat Hehe. damage-nya dari tim Alter Ego sakit
sakit banget. Bahkan Pai-nya nggak harus mundur. Tadi dia mundur pengen pulang, tapi nggak usah kayaknya. Iya, digundulin langsung dan Nightfall juga udah diaktifin, tapi apa yang terjadi malah terdiam sejenak di sana dan Hellcat-nya langsung menghilang. Double kill untuk Ahmad, menyisakan Vanstrong di belakang seorang diri dan juga udah ada Phoenix. Tapi apalah daya, mereka hanya tersisa berdua. Wave minion pun udah hadir, akankah ini menjadi 2-0 untuk Alter Ego. Base-nya berhasil dirubuhkan Alter Ego. Congratulations 2-0. Ini sebenarnya yang bagus ya menurut aku dari Alter Ego adalah Khalid-nya yang dimainkan sama Ahmad. Yap. Karena dia tahu dia harus nge-stun ke arah Hellcat. Dan kalau bisa kita bilang kayak fighter yang bisa nge-counter HC-nya itu cuma Khalid-nya aja. Itu dia masalah tadi Khalidnya juga di saat Hellcat-nya dengan Dark Nightfall, Iya. dia kayaknya udah mempersiapkan Raging Sandstorm-nya yang gak dikeluarin, tahan dulu. Betul, dia tahan. Hellcat masuk, nah lo I can show you the world. Nah lo langsung ditabrak kan menghilang sudah. Iya, dia Dark Nightfall buka, Khalidnya udah follow up juga dari area mid langsung ke area bawah. Karena dia tahu dari Hellcat sendiri udah nggak punya resource untuk bisa dibilang kayak apa ya, untuk nge-stop pergerakan dari teman-teman Alter Yap. Ego. Dan langsung ketika stunnya dipakai, Hellcat-nya udah nggak bisa berbuat banyak, Yap. langsung follow up damage-nya keluar semua dari Alter Ego dengan ada Parsha, Roger. Yang kita tahu Celibo ini juga permainan dari Roger-nya yang hybrid sekali ya. Itu bagus banget sih kalau menurut aku. Kayak dia bisa positioning oke, follow up-nya. Memang aku bilang kalau Alter Ego ini, mereka selalu bisa ngedapetin satu ketika mereka kehilangan satu gitu. Mereka selalu bisa Entah mendapatkan mereka dapetin Yap. objektif, entah mereka dapetin bisa dibilang kayak inhibitor turret Yap. juga. Dan hanya dengan lore pertama Alter Ego berhasil mengamankan 2-0. Lagi dan lagi mau gimana ya untuk Phoenix memang menggunakan Johet, tapi apalah daya Johet yang bukan pure tank gitu loh. Dia mungkin bisa untuk melakukan initiator yang melempar ejector, tapi untuk menahan damage ke arah Johet, kayaknya Johet nggak terlalu siap untuk itu semua gitu loh. Kayaknya agak terlalu ini ya, ragu sih kalau dari Airfire. Maksudnya dari Phoenix-nya juga ragu. Terus dari Tamus pun udah ke pick off. Jadi Yep. kayak mereka udah kalah team fight. Dari jumlah orangnya udah kalah gitu. Yeah. 4 versus 5. Dan ketika Alter Ego pun kehilangan Ahmad sebagai Khalidnya, mereka benar-benar tahan dulu. Mereka kasih poking damage aja. Mereka nggak benar-benar commit. Mereka nungguin Hellcat-nya untuk Yep. ngeluarin Dark Nightfall. Dan bisa dibilang kayak semua resource skill dari Aura Fire ya udah agak sedikit waste karena mereka udah keluarin duluan gitu. Iya. Dan Alter Ego benar-benar nyimpan sampai momen yang tepat akhirnya bisa balikin keadaan. Dan juga tadi mungkin udah dipancing dengan Last Insanity dari Pai ya. Dia pertama kali langsung mengeluarkan Last Iya. Insanity. Dia berhasil masuk ke bagian dalam. Ada yang dipukul mundur tapi ada yang terpancing untuk memberikan resource balasan. Dan itu adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Alter Ego di mana mereka pastinya akan mendapatkan informasi. Ya udah gas berarti. Benar. Dan yang kita tahu memang sebenarnya tadi aku agak sedikit kaget dengan Last Insanity-nya Pai. Yap. Dan mau nggak mau itu harus dilakukan biar inhibitornya turret di area mid tuh pecah. Pecah. Super minionnya masuk, Yap. mereka bisa langsung rotasi lagi dapetin Benar. inhibitor atas. Dan itu benar-benar berjalan gitu Iya, sesuai dengan benar-benar rencana dari tim Alter Ego. Itu dia ya. Wow. 2-0 untuk Alter Ego dan juga udah untuk match yang pertama berarti kemenangan mutlak untuk Alter Ego ya. 2-0. Tapi kita pasti akan tetap mendengar bagaimana analisis dari Om Wawa Mania Sujat Miko yang udah mempersiapkan seluruh Dia catatannya materinya. panjang banget dari tadi, buset deh. Sampai bikin Sampai di- PowerPoint sampai di- sendiri dia PPT. Serius. PPT sendiri ya. Ntar mau lihat kan lihat aja ya udah Boleh, nih Om boleh. Wawa nih ya langsung aja Om Wawa. Let's go. Oke, terima kasih banyak untuk Momo Chan dan juga Pak Pulung. 2-0 Alter Ego berhasil untuk mendapatkan poin sempurna ya atas Aura Fire. Meskipun di early game bisa di pressure dengan kehadirannya Hellcat, masih ada juga tadi Johet bersama dengan Sicilian. Tapi ternyata ya Alter Ego sesuai dengan statistik mereka, mereka selalu bermain dengan objektif juga meskipun dari first blood rate mereka cukup minim. Tapi secara objektif mereka berhasil untuk membangun item-item mereka yang dimana dengan adanya Khalid. Jadi Khalidnya bukan Pai, tapi sekarang yang pakai adalah Ahmad. Di sini dia sanggup untuk memukul mundur juga Aura, meskipun tadi ada 6 kill point yang didapatkan atau disecure oleh Hellcat. Sedangkan yang menjadi bulan-bulanan tadi adalah Tamus yang berada di bottom lane-nya. Jadi Tamusnya selalu menjadi target fokus dari Alter Ego sendiri. Dan dengan adanya Roger juga itu pasti akan menjamin ada late game damage, di mana tadi MVP-nya dipegang oleh Roger sendiri. Jadi
sulit lah untuk Aura ketika mereka mencoba untuk membuka. Tapi ya Aura di sini dengan pick yang sebenarnya cukup menarik dan bagus sih, karena dengan mereka punya Chow, dengan mereka juga punya Hellcard di early game, kita bisa melihat cukup optimis dari Auranya ketika mereka sedang membangun serangan dan mereka berhasil untuk melakukan ganking demi ganking. Tapi balik lagi ya, dengan penempatan positioning dari Varsha-nya yang ada di bagian belakang, Vader Ezreal yang sangat-sangat gratis, belum lagi Xbox-nya plus Kufra, yang dimana di sini Kufra dari Leo Murphy yang mainnya bagus juga. Adanya setup Tyrant Revenge, bouncing ball, dengan adanya juga Vader Airstrike membuat Sicilian yang menjadi target yang berada di bagian belakang tidak bisa kabur dan terpick juga dengan metode yang sama, tapi lebih ke arah mungkin Tamus ya kan, karena di sini Tamusnya secara untuk escape juga agak sedikit menemui kesulitan ketika dia mencoba untuk bertahan, terutama ketika dia lagi jaga ya. Ini yang paling ingat tuh dari mid gamenya, terus dia jaganya di bottom lane dan langsung digeng oleh 4 orang sekaligus. Tamus hanya bisa bertahan dengan Inferno-nya, hanya bisa lompat juga ke bagian belakang, dan gak ada lagi yang bisa dilakukan dari Aura karena dengan adanya HC ya, dengan adanya HC Hellcard seorang diri. Ini adalah salah satu assassin melee yang memang bagus untuk bisa men-shutdown secara tiba-tiba, tapi dia cukup squishy sendiri. Dan ini dia untuk item build kita tadi, Alter Ego dan juga Aura. Bisa kita lihat bahwa High dia sudah mendapatkan item sebenarnya. Sudah ada Blade of Despair, ada Swift Boots, ada Raptor juga, tapi belum jadi ke arah Endless-nya kalau kita bandingkan mungkin dengan Sally Boy ya. Ada Windtalker Raptor bersama dengan Endless. Jadi sama-sama dari segi item itu 407 untuk Sally Boy. Sedangkan dari Aura sendiri, karena mereka gak punya kayak tank yang terlalu tebal yang ada di bagian depan ya, lebih mengandalkan Phoenix dengan Jawhead-nya Immortality yang dibuat, dan juga mungkin mau mengarah ke Dominance Ice, tapi Phoenix gagal untuk bisa mengamankan atau menerima damage yang terlalu besar. Dan Keira dengan Chow damage dealer, BOD sudah jadi, ada Endless juga, tapi siapa yang mau menjadi target? Apakah Udil? Karena Udil kita tahu dengan positioningnya juga di bagian belakang sulit banget untuk bisa dijangkau ya. Dan pasti ada Pai dengan adanya Ice Queen One, Bloodlust X ini yang membuat lawan dari Xbox agak sedikit repot. Terutama dengan itemnya dia Immortality ya. Dengan adanya Immortality, dengan adanya Viraga Armor, akan ada begitu banyak chance bagi Pai untuk menyelamatkan diri dia setelah Last Insanity pecah. Karena Immortality itu kayak beli 1 nyawa lagi. 2 lebih tepatnya kalau dipakai oleh Xbox, karena ada Viraga Armor juga bisa didapatkan oleh dia. Dan Kyle tadi kepick dengan sangat-sangat banyak juga. Dan untuk kill participation yang terbesar dipegang oleh Sally Boy dan juga Udil ya, 100% kill participation dipegang oleh dia loh. Dengan Varsha yang sekali lagi bermain dengan sangat-sangat apik sekali di game yang kedua. Balik lagi Vader Airstrike dari arah belakang yang tidak bisa dijangkau oleh para pemain Aura ya. Meskipun ada Hellcard yang bisa sewaktu-waktu lompat mungkin ke sebelah dari Udil, tapi backupan dari Alter Ego. Body system dari mereka sangat tepat dan begitu cepat, yang membuat Aura agak sedikit repot ya, karena begitu tercounter juga mereka harus mundur ke belakang, itu sudah langsung dibuka atau tidak diberikan jalan pulang lagi dari Alter Ego. Jadi setiap kali mereka kalah fight, mereka pasti pulangnya ke base itu secara paksa. Jadi Aura meskipun mereka di early match-nya, early game-nya itu bagus, tapi masuk ke arah mid game mereka terlihat cukup shaky dan goyang. Dan ini dia untuk post match kita, Alter Ego dan juga Aura. Rich Guy dipegang oleh Sally Boy, GPM-nya adalah 751. The carry ada Van Strong, damage deal cukup besar sebenarnya 48.000, karena itu rasi Sicilian 11-12 ya. Kalau kita bandingkan dengan sebelah dari sisi Alter Ego, 47 dipegang oleh Varsha. Untuk sandbag-nya, penerima damage terbesar dipegang oleh Kyle tadi dengan Tamusnya dia, dan juga dengan most assist ada Udil. Udil dengan Varsha dia, dan juga itu adalah damage deal terbesar juga sih untuk Alter Ego. Dah, Hellcard-nya meskipun dengan 6 kill point hanya 20.000 damage ternyata. Berbanding tipis 35.000, karena memang dari kedua tim ini kita tahu game pertama objektif, game kedua juga masih tetap dengan objektif style untuk Alter Ego. Mereka gak peduli meskipun mereka udah dapetin atau kena first blood, ya udahlah. Tapi secara objektif Alter Ego memberikan pressure, mereka selalu bisa mendapatkan apa yang mereka mau, yaitu turret, top turret yang mungkin menjadi incaran, karena di bagian bottom lane di early-nya itu diisi oleh Chow ya. Tapi top turretnya dijaga oleh Tamus dari Kyle-nya, dan Kyle-nya ini benar-benar kayak dia dijadikan bulan-bulanan di atas. Kalau kita lihat ya, kalian lihat nanti di highlight-nya nanti, itu rotasi-rotasi dari para pemain Alter Ego, mereka ke atas karena mereka tahu Tamusnya itu udah gak bisa kemana-mana lagi, apalagi kalau sudah sampai disamperin Varsha, ada Roger, dan di depannya dari dia sendiri itu ada Khalid ya. Jadi agak
mau mundur ke belakang salah, gak mundur juga salah. Jadi ya dia tertahan di turret, dan dimana memang turret yang menjadi fokus ya bagi Aura untuk dijaga tadi akhirnya bisa terlepas juga. Jadi ada pertukaran sih sebenarnya untuk Alter Ego dan juga Aura, tapi lebih ke arah ke mid game-nya. Aura Fire mereka goyang ya waktu mau transisi masuk ke arah mid game, sedangkan bagi Alter Ego mereka masuk ke mid game-nya lebih strong lagi. Mereka sudah lebih siap, terutama dengan adanya setup, balik lagi dengan adanya Kufra dan juga dengan adanya Xbox yang sangat-sangat pas banget. Dan ini dia untuk MVP by Axe tadi di game yang kedua. Bakal dipegang oleh siapa ya? MVP by Axe yang pasti ini dari Alter Ego, dan ini dia MVP by Axe adalah Seliboy 407 dengan Roger yang dimainkan oleh dia ya. Swift Boots, Endless Battle, Raptor, dan juga Windtalker bakal menuju ke Blade of Despair. Item damage-nya juga udah jadi. Masih kurang satu item untuk yang last-nya. Tapi ya, hanya dengan item seperti ini, Alter Ego mereka berhasil untuk mendapatkan poin kemenangan. Dan poin kemenangan yang bisa kita bilang cukup sempurna untuk Alter Ego. 2-0 atas Aura. Meskipun mereka balik lagi terdesak di early game, tapi mid game mereka sangat strong. Bahkan masuk ke late game, mereka sudah terlihat untouchable, terlihat tidak tersentuh oleh tim lawan. Dan ya, Khalid, Roger, Parsha, Xbox bersama dengan Kufra, gak ada kayak hero-hero baru lagi yang kita lihat dimainkan oleh Alter Ego. Apakah ini berarti kayak petunjuk dari Alter Ego bahwa kemarin itu mereka masih mencoba untuk menggunakan Saber ya, karena Saber hari ini nggak dikepick sama sekali, lebih ke arah untuk mengamankan Roger, yang dimana kita tahu memang Roger ini salah satu pemberi damage dealer terbesar, terutama ketika masuk ke late game. Nah, dan ini dia untuk highlight by Mandiri dari game kedua kita. Silakan highlight by Mandiri. Oke ya, seperti biasa untuk Alter Ego sendiri, mereka harus kehilangan first blood-nya, entah apa yang terjadi untuk Alter Ego. Tapi ya, ini lebih ke arah, kalau kalian perhatikan di sini, ini rame banget ada orang, tapi kalau kalian lihat dari minimapnya ini di bagian atas sudah dikotakin oleh Alter Ego ya. Mereka bakal rotasi juga ke atas, mereka lebih mensecure lagi untuk mendapatkan objektif. Jadi memang objektif play by play dari Alter Ego, meskipun ada bisa di counter, ada bisa mungkin dihalau sedikit ya untuk di early game, karena Hellcurt memang untuk di early game agak sedikit sulit. 1-4 bahkan Aura ini mereka menangnya di early game lumayan jauh 1-4, tapi ketika sudah ada momen 1 point kill dapetin dan akhirnya itu semuanya ke snowball, Alter Ego mereka ngebalikinnya begitu cepat juga. Nah, ganking demi ganking yang terjadi, dan akhirnya ketika masuk ke arah menit 7 di sini, Alter Ego mereka sudah memegang kendali dari permainan juga. Kalian bisa lihat sih, meskipun ada yang namanya Dark Nightfall tadi, Hellcurt juga dia sudah tidak bisa kabur kemana-mana lagi, dan team fight ya, lebih karena team fight dari Alter Ego selalu berjalan dengan sangat manis. Body system Alter Ego cover-coveran satu sama lain, 4 pemain melawan dengan, kalau jumlah melawan dengan Alter Ego pasti kalau jumlah itu langsung ke punishnya juga begitu cepat. Dan ini adalah momen ketika ada Lordnya yang sudah masuk, dan Alter Ego-nya mereka juga cukup santai ya, langsung bisa mengamankan base atas Aura Fire. Ya, dan itu dia untuk di highlight by Mandiri kita tadi, dimana kalian bisa lihat juga bahwa Aura mereka sudah menang di early-nya. Bahkan Aura mereka sempat buat dapetin 4 point kill terlebih dahulu, terutama untuk Hellcurt-nya sih, karena Hellcurt-nya di sini diharapkan ya bisa menggendong, bisa mendapatkan early advantage, mungkin berupa Blade of Despair kah di awal-awal biar lebih sakit lagi, atau Heptasisnya, atau apapun juga untuk bisa one hit kill kepada siapapun juga. Tapi kalau kita lihat ya dari Alter Ego di sini gak ada hero yang bisa di one hit kill dengan adanya dead listing kecuali Parsha. Parsha kalau memang kena shadow transition, dead listing itu bisa hilang, tapi ya Parshanya di sini dia punya sprint juga, jadi agak sulit untuk bisa dikejar oleh Hellcurt. Jadi kalau misal Hellcurt mau target Xbox, ada 2 nyawa, ada Viraga, ada Kufra juga, ada power simbolnya, Roger masih bisa kabur, dan juga ada Khalid ya. Oke teman-teman, jadi itu dia sedikit analis dari Om Wawah untuk game kedua kita ya, 2-0 bagi Alter Ego. Dan pastinya kita punya interview bersama dengan tim, dan ini ada dua-duanya ya. Jadi kita akan masuk dulu kepada tim dari Alter Ego, dan akan Om Wawa panggilkan saja sekarang. Ini dia, Nasi Uduk. Halo, silakan Nasi Uduk. Halo. Halo, apa kabar? Hai. Gimana
gimana nih? Apa kabar Baik, nih? alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi mari kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Om mau nanya nih ya. Oke. Kemarin kan kalian pakai hero yang sudah ke revamp tuh. Aha. Hari ini kok udah kelihatan ya hari ini ya. Kenapa nih? Apakah kemarin memang kalian mau nyoba aja lawan arah pakai hero revamp atau gimana nih? Apa ya? Saya rasa sih setiap tim udah pasti punya persiapan buat di playoff nanti gitu. Dan kita juga udah harus bahkan dari kemarin. Dan untuk masalah Saber itu lebih ke arah satu jelas nambah hero pool buat si Celi Boy. Oke. Terus kedua pengen ngelihat powernya tuh nih hero sebesar apa sih gitu sih. Oke. Tapi kalau menurut si Uduk sendiri powernya sampai seberapa? Kalian pakainya 2 kali loh. Kemarin itu 2 kali, gak cuma sekali. Mau kalah dua-duanya sih memang sih. Halo. Halo. Oke, halo, iya. Mm-mm. Kalau untuk powernya sih jelas di early kita udah dapet lah, itu udah megang, cuman ke arah finishingnya aja sama pembawaan di mid gamenya aja itu. Untuk hero-nya sih saya rasa ada kemungkinan bisa kepake sih. Ada kemungkinan bisa kepake ya. Betul. Oke, tapi kalau ngeliatin statistik dari Algo di sini, di mana memang first blood rate kalian ini cukup minimalis. Apa yang bakal kalian lakukan nanti untuk di playoff sekiranya nanti first blood kalian selalu kayak terendah lah, maksudnya terendah di tim IPL yang sekarang. Yang kita lakuin jelas sih itu berbanding terbalik dengan gameplay kita kali ya. Jadi lebih ke arah kedepannya kita mungkin matengin ke arah mekanik sama tingkat kepedean anak-anak, karena anak-anak tuh udah harus punya mental juara sama harus punya mental yang siap di playoff nanti, karena itu bakal jadi pembuktian semua tim, bukan kita doang gitu. Jadi kita udah bener-bener harus menambah lubang di gameplay kita. Oke, siap. Oke, tahan dulu ya sebentar ya untuk nasi uduk. Kita akan punya orang kedua ya dari Aura Fire, dan ini dia coach dari Aura Fire, Lionheart. Halo, Mas Kris, apa kabar? Baik. Baik, ya gimana kabarnya Mas Kris? Apa yang terjadi dengan Aura Fire nih? Sampai minggu yang ke-8 loh, kalian masih kalah terus, biar meskipun si Hai juga ya udah baru naik kan dari MDL. Gimana tuh? Ya. Jadi ya emang kalau untuk hasil ya emang dari saya pribadi kan juga baru naik di week keempat kan. Jadi ya juga istilahnya problemnya itu adaptasi sama maksimalin player. Kalau sebelum-sebelumnya kita cuma maksimalin player, terus kayak ada perubahan pemain kayak dari di hike naik di week ke 6 ya, itu di week. Nah itu di week ke 6 itu pun butuh adaptasi lagi, dan itu emang butuh untuk istilahnya kayak dia perlu tambah jam terbang lah. Dia sebelumnya di MPL yang season lalu kan dia kalau nggak salah nggak sempet main lah. Jadi benar-benar ini tuh pengalaman berharga buat di kedepannya, istilahnya kayak gitu. Oke, jadi untuk istilahnya kayak modal kita lah buat ke depan. Jadi lebih ke arah buat nambah pengalaman lagi untuk di 2 minggu yang terakhir bagi Aura. Iya, kurang lebih gitu, karena kita udah pasti nggak lolos playoff. Jadi kita fokusnya yang penting enjoy the game-nya aja, dapetin pelajaran yang paling banyak, terus kayak keluarin yang terbaik. Jadi kalau misalnya di saat lu ngeluarin yang terbaik tapi tim lain lebih baik lagi, berarti lu harus improve. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Tapi kalau dari Mas Termasuk saya, nggak. Iya. Maksud. Ya, tapi kalau menurut Mas Kris sendiri ya, dengan adanya Project Next kan banyak hero-hero baru yang udah di revamp. Nah, Aura ini adalah salah satu tim juga nih yang paling sering buat make strategi dan juga hero-hero pool baru tuh. Emang kalian udah persiapin sedemikian rupa untuk hero poolnya? Kayak Moskov kan yang pakai cuman high tuh kayaknya di MPL ya. Tuh kayak gimana tuh? Nah, oke. Mungkin kalau saya bukan tipe pelatih yang harus hero A, harus hero B gitu. Kayak lebih ke
lu kalau comfort sama lu bisa ngeluarin potensi terbaik hero-nya di misal di Moskov gitu, ya why not gitu. Kayak aku cuman ngesempurnain Moskov tuh tipenya yang scaling tapi dia enak main di side dan seekingnya cepet kayak gitu-gitu. Jadi kayak ketika kita main Moskov, tim lainnya harus gimana kayak gitu-gitu. Nah itu udah kita sering latihanin di rank ataupun di game. Jadi ya kenapa enggak gitu, kenapa kita harus Roger Sunsin gitu di saat kita punya main Moskov yang PD-nya melebihi Roger dari Sunsin, istilahnya kayak gitu. Oke, thank you ya buat Lionheart, dan tahan dulu karena Om Wawa bakal manggilin juga nasi uduk coach dari tim Alter Ego untuk satu frame bersama dengan kita. Oke, dan ini dia untuk dua coach kita. Hai kalian berdua, apa kabar di sana? Halo. Oke, jadi Halo Mas. Oke, jadi pertanyaan untuk nasi uduk nih ya, simpel aja sih sebenarnya sih. Kalau kalian ngelihat permainan dari Aura Fire tadi, bagaimana nasi uduk buat Aura Fire? Aura Fire sebenarnya sih karena ada teman lama di situ ya, si Phoenix ya. Harusnya dia udah ngerti tim ya, luar atau dalam timnya lah. Soalnya pengalaman dia tuh udah banyak banget gitu. Dan secara keseluruhan emang player Aura tuh potensi semua. Tinggal gimana ke depannya aja pembawaan dari personal masing-masing. Oke. Jadi kalau begitu apa yang bisa kayak seorang nasi uduk kasih saran? Kalian kan lagi posisi pertama nih untuk Alter Ego nih. Kalau bisa kasih saran untuk Aura Fire, mungkin apa yang harus mereka kembangkan ke depannya biar bisa lebih joss lagi di season depan? Pertama mungkin makro ya. Makro jelas. Kalau mikro saya rasa hampir semua player Mobile Legends punya lah mikro. Tapi makronya nggak sekenceng mikronya gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin makronya. Oke. Dan kalau Lionheart sendiri lihat dari sosok Alter Ego ini itu gimana nih buat season yang ini yang benar-benar lagi naik daun banget? Menurutku Alter Ego benar-benar agresif. Jadi kita prepare-nya kita emang prepare untuk nangkal. Kayak Alter Ego tuh kalau nyerang tuh kayak tsunami gitulah, kayak bertubi-tubi gitu. Jadi, ya kita prepare di situ. Makanya kita cepat unggul, bisa nangkal lah. Cuman transisi ke mid game-nya emang gelombangnya kan kalau aku bilang tuh dia gelombangnya nggak cuma cabang satu gitu, cabangnya banyak. Jadi improvement dari di game, adaptasinya di game tuh player Alter Ego juga bagus. Jadi mungkin karakternya benar-benar udah istilahnya udah kebentuk banget lah timnya sama playernya. Jadi ya mungkin kurang lebih bisa dikembangin lagi nanti di mid game mungkin. Yang aku lihat dari lawan RRQ kemarin mungkin perangnya bisa disempurnain lagi. Oke, dan pertanyaan terakhir dari Om Wawa buat kalian berdua ya. Ini adalah match terakhir kalian ya buat di MPL, bener? Buat Alter Ego, Ya. buat Aura Fire juga. Ya. Oke, jadi apakah di match terakhir ini atau mungkin sepanjang season yang terjadi, kalau mungkin dari Alter Ego apa match kalian yang paling berkesan, dan dari Aura Fire itu apa yang paling berkesan sekali, yang paling kalian ingat? Dari siapa dulu nih? Ya, siapa dulu deh? Nomor satu dulu lah. Mungkin Onyx kali ya. Lawan Onyx yang pas first leg atau second leg? Yang pertama kali. Yang pertama. First. Karena Iya. impresinya kenapa tuh di sana? Dilihat dari ekspresinya sih anak-anak ya bener-bener senangnya, yang kayak kemarin saya bilang udah kayak juara gitu. Oke. Jadi udah bener-bener kayak puas gitu. Entahlah, anak-anak punya sesuatu mungkin Tapi kalau di balik itu. kalau bisa dibilang, apakah kalian sudah membentuk suatu rivalitas terhadap Onyx Esports, atau kalian mau lebih kayak Alter Ego, mending rivalitasnya dengan gunting batu kertas saja, EVOS RRQ hosting? Lebih condong kemana? Kesemuanya sih Ke semuanya. sekarang. Oke deh. Kalau untuk Lionheart sendiri nih, meskipun masih baru ya buat Aura Fire, tapi apa sih yang paling berkesan di sepanjang MPL season yang ke-6 ketika membawa sebagai coach untuk Aura Fire? Yang pasti kalau menurut saya benar-benar ya match MPL, tiap match MPL itu benar-benar berkesan karena tiap match itu pasti ada kayak pelajaran, pengalaman, terus kayak ada
deg-degannya kayak gua ngeluarin Uranus Hyper contohnya Betul, kayak betul. ya atau enggak kayak gitu kayak berani all in enggak. Nah itu kayak tiap match tuh bener-bener istilahnya kalau misalnya anggap kita nggak nge-coach lagi itu kayak 10 tahun lagi 20 tahun lagi itu gua masih ingat gitu. Oke, jadi semua momen ya berarti ya buat Tiap tiap match minggu ya. benar-benar berkesan sih. Termasuk lawan Alter Ego tuh kayak kita ngubah dari main yang agresif kemarin untuk melawan Aero Wolf, terus kayak kita main yang istilahnya agak responsif. Nah, di situ pengalamannya kayak adaptasinya kayak apa yang harus dinaikin lagi. Nah, itu buat modal untuk kedepannya dari player maupun saya sendiri. Oke deh, oke, dan itu juga akan menutup perjumpaan kita. Tadi ada pertanyaan Om Wawa, jadi sukses terus untuk Alter Ego dan Aura Fire ya. See you, Oke. bye. Ya, dan itu dia obrol-obrol singkat tadi ya, dan kebetulan banget nih sama dua coach juga, Nasi Uduk, dan juga tadi ada Mas Chris ya tadi, Lionheart dari Aura Fire yang mungkin notabene masih baru juga, dan kita sempat untuk melihat adanya Uranus Hyper Carry ya, sempat memang baru terbesit lagi ada Uranus Hyper Carry. Cuma ya dari Aura Fire mereka lagi mencari potensi lagi dari para pemainnya, bagaimana mereka bisa menggabungkan chemistry lagi, pasti masih ada kesempatan di next season ya, tinggal bagaimana mereka membangun sekarang. Step batu batanya sudah harus dibuat dari sekarang. Sedangkan untuk Alter Ego mereka terlihat sangat-sangat strong sekali, dan kalau nggak salah mereka masih tetap mempertahankan posisi yang pertama di sepanjang regular season. Seharusnya ini bakal menjadi season regular yang terbaik untuk Alter Ego, tapi untuk di standingnya nanti akan dibahas bersama dengan para caster kita ya. Jadi para caster kita tampaknya juga sudah bersiap-siap di ujung sana teman-teman semuanya, jadi akan Om Wawa balikin kepada mereka sebentar lagi. Dan ini dia Momo Chan dan juga Pak Pulung, silakan. Terima kasih Om Wawa ya, tadi udah ngobrol-ngobrol juga bareng Uduk Rice, bareng Lionheart tuh ya. Reinhardt, Lionheart. nasi udak. Nasi udak, nasi uduk. Uduk Rice, Uduk Rice and Lionheart tuh ya. Reinhardt. Lionheart. Hurt. Kesel banget ya pokoknya kalau jadi guru bahasa Inggrisnya mau pulang ya, kayaknya makan hati gitu ya. Dan bener. Dan yang pastinya nih ya, tadi match kita tuh seru banget, 2-0 langsung diamankan sama Alter Ego, meskipun di game keduanya Aura Fire yang kayak tadi Om Mau udah bilang, di early-nya tuh kuat banget Hellcard-nya, tapi ya sudah lah ya, agak sedikit sulit karena memang combo yang dimainkan sama tim Alter Ego tuh memang lebih cucok meong. Lebih cucok meong, aum gitu tadi ya, pokoknya garuknya. Gak cuma mereka doang yang cucok meong. Kenapa? Karena aks kita juga cucok meong. Kenapa? Buat kamu. Boleh, emang kenapa coba? Ya kan kamu agak semerbak gimana gitu ya. Sebenarnya bau umur 30-31 tahun sih udah ya, Bo Untung Dewa. aku masih 17, jadi gak apa-apa. Kan sudah aku bilang tadi awal-awal kalau kita adalah trio Cerberus, yaitu kepala 3. 13 maksudnya. Widih, Pak Pulung. Aku sudah segar Cimomo dengan menggunakan Axe Ice Shield Body Spray ini ya. Mantap sekali. Tapi gak cuma itu Pak Pulung. Kenapa Cimomo? Karena gak cuma produknya doang yang cool, gak Iya. cuma kita doang yang jadi cool gamer. Iya. Karena dari Axe ini mereka juga gak kalah kerennya. Wah, kenapa itu Mereka Cimomo? itu ada kuis tahu yang Kuis. namanya The Coolest Quiz Ever by Axe. The coolest quiz ever by Axe. Iya. Oke. Gak cuma judulnya doang yang keren, tapi Kenapa? hadiahnya juga keren. Apa itu? Karena ada ratusan epic dan special skin. Buset. Senilai puluhan juta rupiah. Mm-mm. Dan gak cuma itu, bahkan mereka juga bisa bagi-bagi satu set skin Saber dan juga Venom. Enak banget Enak banget. satu skit Satu set yang isinya 5. Iya. Iya makanya Wah. kalau misalnya pengen ikutan nih ya, langsung aja cek di Instagramnya, di YouTube-nya, dan di WhatsApp official akun Axe Indonesia. Iya. Itu di @axe_id. Sedap Tuh, lihat kali. tuh di bawah tuh. Tuh ya, tuh gampang banget tuh, kalian tinggal lihat aja di bawah. Pokoknya jangan sampai kelewatan. Langsung aja ikutin kuisnya ya. Iya, biar dapetin skin keren, karena selain jadi cool gamers, Yap. skinnya juga harus cool. Buset, itu dia. Udah langsung jadi The
Cool Gamers. Tuh ya, ada Cool Gamers belum nih. Gila. Belum ada Cool Gamers tuh lah tuh. Iya, nggak apa-apa, pitak Tapi dikit tidak, lah. gimana? Pitak dikit nggak apa-apa. Tapi duit kurang nih, Ci, gimana dong? Aduh, kamu nih ya. Duit. Di zaman now, Iya kenapa? itu harus pinter-pinter Pinter-pinter. simpen Ah, duit. Emang Cimomo pinter nyimpen duit? Oh enggak dong. Makanya karena aku nggak pinter, Iya. aku serahkan ke Bank Mandiri. Kau langsung ke Bank Mandiri, Cimomo? Iya, karena aku bisa simpen duit, terus Iya. udah gitu semua keperluan gaming aku dilengkapin sama Bank Mandiri juga. Iya kah? Iya, kamu nggak tahu. Kenapa? Ih, nih ya, kamu tuh bisa menikmati semua produk pilihan gaming dan aktivitas yang berhadiah itu dari Bank Mandiri. Wah. Makanya kamu tuh harus simpen duit di Bank Mandiri. Ya, simpan. Karena simpen duitnya aja itu bisa dibilang kayak simple banget. Kamu Simple. gak harus ngantri, kamu Nggak gak harus harus ngantri ke download aplikasi. Kamu tinggal buka websitenya aja Iya. di join.bankmandiri.co.id. Plus nanti bisa ini daftarnya gimana? Video callan apa gimana? Video callan. Sama KKCS. Iya, terus gak cuma itu lagi, kamu kenapa? bisa dapat bonus diamond juga. Iya kah? Cuma 50.000 nabungnya. Wah, kalau tadi dapat satu set skin cyber nih dapat lagi diamond nih. Bener banget. Makanya kalian langsung cek aja di bmri.id/mpl. Nanti mau pakai mabar seru makin praktis, pakai Pakai Mandiri Mandiri aja. aja. Cuma Apa mabarnya Kenapa? pakai Oppo, pakai apa kita? Ya pakai handphone lah, masa pakai tangan. Pakai handphone ini. Ini kah yang emang mau cici? Nah, tuh ya coba kita. Nah gitu. Tuh kan megang begini tuh grogi. Jangan Iya, dong, jangan. tuh. Rusak nanti ya. Tuh. Kalem. Tuh. Kalem. Tuh, susah. Karena kamu tahu gak, kamu sedang memegang handphone yang sangat amat wonderful. Awesome. Wonderful. Wonderful and awesome. Awesome. Iya, karena Oke. handphone itu Iya. bisa membuat kamu work-life balance. Work life balance Kamu kenapa, Ci? kerja bisa, Kerja bisa. kamu me time bisa, Me time. main game Oh, bisa bisa. juga. Semuanya bisa. nonton ini juga bisa MPL. Nonton MPL. Lancar banget Cuma dah kalau pokoknya. untuk mau main game nih kayaknya presisi banget di tangan ya. Ini Enak sebagai banget. teman-teman semua. Jadi Betul. catat tanggalnya nih ya. Tanggal 26 September sampai dengan 15 Oktober 2020. Widih, masih lama dong. Akan ada promo untuk Samsung Galaxy Note 20 dan juga 20 Ultra. Jadi buat kalian Betul. semua buruan catat tanggalnya. Karena power to work, power to play, to bat ya. Langsung aja Yoi. gunakan Samsung Galaxy Note 20 dan juga 20 Ultra tuh. Widih, Iya. mantap sekali. Dan yang pastinya nih kita udah punya tabungan buat Yap. saving buat gaming kita. Siap, Bos. Kita udah punya handphone juga, Siap, Bos. ya. Heeh. Terus kita juga udah jadi cool gamer karena kita punya Oke. cool skin. Iya. Tapi itu semua tidak cukup. Kenapa? Karena ketika kamu main game, Iya. ketika kamu sedang menghadapi tim yang sulit banget, Iya. kamu kan kadang stres, Heeh. pegang-pegang muka. Pegang-pegang Aduh, muka. gimana nih? Tenang, Bos. Gimana? Tadi di meja Om Wawa Mania, Cimama Apa udah tuh? melihat ada satu produk itu Ponsman, karena itu bisa banget langsung digunakan ke wajah Mantap. kita. Hanya dengan mencuci selama 10 detik, ini akan ada 99,9 critical damage yang bisa menghapus seluruh kuman yang ada di wajah loh, karena ada anti solutionnya gitu. Wih, keren banget Ponsman ya. Ya. Pokoknya makanya kita tetap bersih, tetap kinclong, Tetap kinclong, kuman gon. kuman gon, ganteng on seperti Widih. pulung. Langsung Belum. pada mundur-mundur Belum, semuanya. belum. Tidak ya apa? Mundur. 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 Bukan, kamu harus pakai Ponsman dulu. Pakai Ponsman dulu, Pulung, agak ya? butak sedikit ya. Ini FPS-nya rendah emang Ci kalau wajah saya. FPS-nya Iya. kayak cuma 5 gitu. Bener, ngeblur Ci. Pingnya? Semenjak saya botak ada yang bilang, wah Pak Pulung mirip Jason Statham 8 bit. Katanya, wah. Siapa itu? Terhanyut Siapa? hati saya Siapa? Ci. Saya tidak tahu ya. Jason, which Jason? Saya tahu ya. Pulung. Makanya kadang kalau emang lagi bengong gitu kan di iya. handphone nih, Kenapa? pakai nih Samsung Galaxy Note Ultra 20 Iya, kan. Masukin memori terbaru nih, sedownload film anteng. Ya. Jadi aku bisa dapat informasi dari internet terus aku bisa simpen. Bisa banget Ci. Wah, gimana caranya tuh, Pak Pulung? Ya pokoknya nih kita ada produk yaitu SanDisk nih Ci ya. Wede, SanDisk Micro SD. Yang kita tahu nih sebenarnya gak cuma buat video, Yoi. gak cuma buat foto. Kadang kalau misalnya kita ngegame nih, Yap, yap. main mole aja. Yap, yap.
kita kan suka nge-record nih. Suka record sendiri. Savage suka record. Widih. Padahal mainnya Savage sekali per 300 game tuh. Kamu kok jahat banget sih? Yang penting kan keren dulu ya. Simpan ya, kita bisa record semua Iya. itu permainan kita dengan menggunakan SanDisk Memory Zone. SanDisk Memory tuh makanya Itu itu gampang banget gitu. Softwarenya. Iya. Dan juga kalau misalnya kita pakai dari Yap. memori dari SanDisk ini, bisa dibilang kayak apa ya? Dia ada feature recovery Yap, file-nya. Jadi yap. kalau misalnya kita mau akses pakai kode unik itu juga bisa. Itu gampang banget. Jadi buat teman-teman semua ya, makanya tuh langsung aja Iya. buat yang mau menambah lagi daya ataupun kapasitas Beh. penyimpanan di dalam device-nya. Betul. Jangan lupa langsung aja SanDisk adalah pilihan utama. tuh, Benar, Ce. karena dia kecepatan membacanya sampai 160 MB megabyte per second. Wih, megabyte per second cepet juga ya. Benar, Ce. nulisnya aja 90 megabyte per second. Wah, pokoknya top tier banget dah tuh. Oke lah kalau begitu berarti Mantap. kalau SanDisk itu selalu siap menang. Tuh ya Benar. dicatat ya. SanDisk selalu siap menang. Makanya Cakep banget. mau menang Mobile Legends pakai memori SanDisk. Iya biar nanti kalau kalian record juga gampang gitu ya. Mantap, sepek kali. banyak, Sepek dah. banyak Cimomo. Match pertama sudah